Elliptical and Milky Way. Ni hao, wohen hao. Yeah, thank you ya. Still watching this video because today we still continue our science topic, and then you can open your textbook page 56. It's a new topic for us. It's about adaptation ya. Nah, you can open your textbook sambil memperhatikan file PowerPoint yang akan Miss jelaskan ya. Oke. Now our topic today about adaptation. Nah, ini adalah bentuk penyesuaian bagaimana makhluk hidup itu di lingkungannya sebenarnya. Terus bagaimana dia bisa berinteraksi dengan lingkungannya. Tujuannya apa? Untuk menghindari kepunahan ya. Nah, kita pertama mulai dari pengertian adaptasinya. What is adaptation? Adaptation is a body part or a way to act to stay alive ya. Cara untuk bertahan hidup. Misalnya ini kalian bisa lihat dari contoh. Dia ada dua contoh. Yang pertama tentang body part. Itu like a hump of a camel. Seperti punuk pada unta. Jadi itu ada fungsi dan manfaatnya ya. Dari bentuk-bentuk tubuh hewan, terus bagaimana tingkah lakunya itu sebenarnya ada manfaat dan tujuannya. Yang kedua, misalnya a way to act like sleeping all winter atau disebut dengan hibernasi. Itu pada beruang-beruangan ya. Nah, kemudian selain adaptasi, apalagi hal baru yang harus kita tahu yaitu tentang habitat. Habitat is a natural home or environment of a plant, animal, or other organism. Jadi, Miss luruskan lagi, bukan hanya tempat tinggal bagi hewan saja atau tumbuhan saja. Jadi ini tempat tinggal makhluk hidup ya, termasuk dia other organism. Bahkan yang terkecil sekalipun itu mempunyai habitatnya masing-masing. Jadi kalau misal ditanya, habitat kamu di mana? Ya, habitat kamu di rumah, di lingkungan rumah gitu. Jadi bukan di hutan ya, itu habitatnya si monkey. Next. Nah, ini contoh-contoh habitat, kamu bisa lihat itu ada desert, ada domestic, farm, forest, polar, UK wild, wetland, tropical rainforest, ada savanna, sama ocean. Jadi dari sini, menurut kamu habitat kita di mana? Ada yang di farm? Iya, kebanyakan masih domestik ya. Kita masih di perumahan habitat kita. Jadi kalau misalnya ditanya, habitat ikan hiu di mana? Nah, sudah tahu habitatnya di ocean. Habitat beruang kutub di mana? Nah, ini di polar. Itu sudah harus kalian tahu dan bisa bedakan jenis-jenis habitat. Next, we continue to jenjang kehidupan. Nah, selain dari adaptasi habitat, kita juga harus tahu siapa saja yang berperan dalam proses ini ya. Jadi tingkatan makhluk hidup itu dia ada banyak, bukan hanya individu saja. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ya. Kita mulai dari individu. Individu itu secara personal atau seorang, misal atau seekor, sebuah. Misalnya ini kita ambil contohnya tikus. Tikus di sini satu tikus merupakan satu individu ya. Dia hanya satu jumlahnya. Kemudian yang satu ini tidak akan bisa hidup sendiri. Dia harus punya kawan untuk bersosialisasi. Nah, namanya itu populasi. Populasi, lihat ini, populasi tikus ya. Nah, jadi di lingkungan itu kan tidak hanya terdapat satu makhluk hidup saja, tentunya ada makhluk hidup lain yang digunakan untuk berinteraksi juga atau pendukungnya. Nah, misalnya ada tikus berdampingan hidup sama burung, berdampingan hidup sama bunga-bunga. Nah, itu juga sudah disebut komunitas. Jadi berbeda populasi digabung dalam satu itulah komunitas ya. Jadi komunitas itu adalah gabungan dari beberapa populasi yang berbeda. Kemudian komunitas ini pasti punya lingkungan untuk berinteraksi kan, menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Itulah kita sebut dengan ekosistem. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi termasuk di situ air, terus udara, itu termasuk ke dalam ekosistem. Nah, jadi ekosistem ini kemudian digabung membentuk sebuah bioma or biom ya, di sini kita bisa lihat. Jadi
bioma pada padang gurun belum tentu sama dengan bioma dengan hutan. Itu pasti ada faktor pembedanya. Dan keseluruhannya itu terrangkum dalam biosfer. Nah, kita akan lihat macam-macam bioma. Ini tadi yang sudah Miss bilang, ada bioma padang rumput, bioma gurun, bioma tundra, hutan hujan tropis, hutan gugur, bioma taiga, dan banyak lagi ya. Ini hanya beberapa kecil contoh dari bioma. Nah, kemudian untuk biosfer, itu biosfer tadi paling keseluruhan kan. Nah, biosfer ini pengertiannya sendiri adalah lapisan bumi tempat ekosistem beroperasi. Jadi ini tempat kita secara lebih luasnya. Karena lapisan biosfer ini meliputi 3. Ada atmosfer, ada geosfer, itu dan ada hidrosfer juga. Ingat kalau atmosfer itu dia di atas permukaan air laut, geosfer itu lebih kecil dari beberapa meter, kemudian hidrosfer itu di bawah permukaan air laut. Hidro diambil dari kata hidro yaitu air. Kemudian kita lanjut dengan types of adaptation. Jadi ini kan ada 3 bentuk jenis adaptasi pada hewan. Kita belajar dari hewan dulu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya bahas satu saja. Kita akan mulai dengan structural, yaitu tentang physical appearance, atau kalau bahasanya kita sebut dengan adaptasi morfologi atau bentuk tubuh makhluk hidup. Jadi ini misalnya pada bentuk telinga dari siton ya. Ini kamu bisa lihat lagi contoh adaptasi morfologi. Ini paling banyak tentang unggas-unggasan burung ya, bentuk paruh sama bentuk kakinya. Nah, ini kita mulai lihat dari bentuk paruh burung. Jadi duck bentuknya begini. Agak tidak terlalu tajam tapi lebar. Beda sama yang burung yang ini. Sorry, beda juga sama burung yang lainnya. Nah, kalau kalian perhatikan, kenapa bentuk paruh setiap burung itu beda-beda? Ada yang seperti eagle. Eagle ini kan pemakan daging. Jadi bentuk paruhnya menurun dan runcing. Nah, bagaimana dengan woodpecker? Nah, itu dipengaruhi oleh bentuk makanannya ya. Jadi kalau misalnya eagle ini, dia harus punya bentuk yang rancing untuk mencabik daging. Daging kan keras. Nah, kemudian kalau woodpecker ini kan makanannya rayap. Rayap itu terdapat di dalam kayu. Nah, woodpecker ini yang sering melobangi pohon. Jadi dia bentuk paruhnya harus runcing. Beda juga dengan bentuk paruh burung yang penghisap madu. Nah, ini dia. Jadi disesuaikan dengan jenis makanannya. Pelikan yang menangkap ikan di air ya, beda juga sama flamingo. Kalian bisa lihat. Nah, jenis makanannya tadi kan disesuaikan dengan bentuk paruh burungnya. Ini kalian bisa lihat mulai dari itik, jenis makanan ikan cacing, berarti paruh seperti sudu, pangkal bergerigi, elang, itu jenis makanannya berupa daging, berarti paruhnya tajam, kuat, dan runcing. Kalau burung pipit, jenis makan biji-bijian, paruh pendek, tebal, dan runcing untuk memecah biji. Kemudian pelatu, makanannya serangga, paruh runcing agak panjang untuk memahat kayu. Itu yang si woodpecker tadi ya. Kemudian pelikan, makanannya ikan, paruh panjang dan berkantong besar pada bagian bawah untuk menyimpan ikan. Kemudian ada ayam, biji-biji dan cacing, paruhnya pendek, tebal, dan runcing. Hampir sama dengan si pipit, tapi berbeda jenis ya, berbeda tipe dia. Kemudian bentuk kaki juga berbeda. Kenapa? Karena disesuaikan juga dengan lingkungannya. Seperti ini, pejalan kaki. Ini contohnya ayam ya. Ayam tadi kan makanannya cacing. Cacing itu di dalam tanah. Memiliki 3 jari menghadap ke depan, 1 jari bagian belakang tidak tumbuh sempurna. Jadi ini berfungsi juga untuk mengkais pasir atau tanahnya. Kemudian seperti itu dan angsa, dia punya selaput karena dia tipe kaki perenang ya. Kemudian yang burung elang tadi, karena dia makan daging, paruhnya runcing, otomatis jari kakinya juga harus runcing untuk mencengkeram hewan yang akan dia makan. Kemudian burung pelatu yang woodpecker tadi, dia mempunyai bentuk kaki pemanjat, karena dia harus memanjat dulu, baru mematuk kayunya. Kemudian ada burung kutilang dan kenari, dia jenis kaki petengger, karena mereka suka singgah untuk makan, ya bertengger. Kemudian, nah ini terakhir pada unta. Unta ini banyak bentuk tubuh yang disesuaikan untuk
berinteraksi dan bertahan hidup ya. Mulai dari lubang hidung yang bisa menutup saat badai pasir, dengan bulu mata yang panjang. Bulu mata unta itu sangat panjang untuk melindungi matanya dari pasir. Terus mulut dan gigi yang bisa mengunyah tanaman berduri karena unta juga memakan kaktus. Kemudian ada kaki panjang yang berfungsi menjaga tubuh agar tetap dingin dari panasnya suhu pasir di gurun. Kalian tahu kalau di gurun itu ketika siang sangat panas ya, jadi itulah fungsi tungkai kakinya yang panjang. Kemudian rambut di punggung melindungi dari sinar matahari. Punuk, punuk ini yang paling khas dari unta ya, untuk menyimpan cadangan makanan, dan kaki yang tidak mudah terperosok dalam pasir dan mampu bertahan pada suhu pasir yang panas. Jadi selain dari kakinya yang panjang, telapak kaki unta ini juga tebal. Fungsinya untuk itu ya, sebagai alas kakinya ketika berjalan di pasir yang panas. Nah, terakhir ini ada bentuk mulut pada hewan serangga ya. Ada berupa bentuk mulut pengunyah, pada belalang, terus penghisap pada kupu-kupu, terus pada penjilat pada lebah, kemudian bentuk mulut penusuk dan penghisap pada nyamuk ya. Tadi penjilat itu pada lalat ya. Nah, jadi begitulah contoh dari adaptasi structural atau adaptasi morfologi. Nah, kita akan melanjutkan tentang dua jenis adaptasi lainnya yang tersisa itu pada next week ya, pada pertemuan selanjutnya. So I hope you can understand. See you and keep healthy. Bye bye. God bless.